teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan bercerita sebuah novel yang berjudul Cinderella and the Boss. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama Andre Pandi akan bercerita dari bab 1 sampai bab yang ke-6. Yang kedua Diki Fanggidae akan bercerita dari bab 7 sampai bab 12. Yang ketiga Anggi Koten akan bercerita dari bab 13 sampai bab 18. Dan yang keempat ada saya, Desgerpah, akan bercerita dari bab 19 sampai bab 24. Dan yang terakhir ada Emi Paila yang akan bercerita dari bab 25 sampai bab 30. Judul novel Cinderella and the Boss, penulis De Persa, penerbit Anya Box, tahun terbit 2019, jumlah halaman 369 halaman, bab 30. Bab 1, Revano langsung berdiri di duduknya. Ia juga tidak paham kenapa orang dengan jabatan tinggi sepertinya harus mengalami peristiwa yang tidak berbobot seperti ini. Hanya karena sekali, 2 kali, maka kesimpulannya karyawan museum tadi langsung tersetak. Dia akan baru saja memandang silat kembali apa yang sudah diperoleh para karyawan. Saat itulah ia menangkap arah pandangan salah satu karyawan itu pada Sheila. Bab 2, pria itu sempat menyadari wajah Renata yang tiba-tiba berubah pucat. Padahal tadi saat mereka jogging, wajah Renata masih terlihat baik-baik saja. Lain kali Revano bakalan pergi pulang kalau mau jogging dengan Renata. Bahaya kalau wanita itu menyatakan rawat bisa panjang urusannya. Bab 3, kembali pada Sheila. Setelah sadar akan situasi sebenarnya, Revano bisa melihat Sheila yang langsung berlari menuju pagar. Dengan sekecepat, pagar terbuka lebar. Sheila langsung memandangi sosok tampan pujaan. Hatinya itu dengan lekat-lekat. Belum lagi ekspresi wajah yang begitu pasang, ekspresi najis seperti ini. Ini untuk kamu, dari mamanya. Dengan masih mempertahankan ekspresi ala-alanya, Revano menyodorkan tantang yang dia pegang pada Sheila. Bab 4, Revano mengeleng-eleng kepala, tidak habis pikir. Kurang dari 40 menit, akhirnya mobil Revano tiba di parkiran kantor. Dia juga tidak peduli dengan pendapat karyawan mengenai Sheila yang turun dari mobilnya, karena memang hal seperti ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Awalnya memang biasa-biasa saja, apalagi fakta menunjukkan jika keduanya memang sedang tidak dalam suatu hubungan khusus. Bab 5, Revano masih menatap lurus Sheila hingga akhirnya sosok itu sudah menghilang dari dapur. Revano langsung tersenyum. Sheila itu ngomong saja kok, jangan sampai 10 detik kayak tadi saja sama Revano. Itu anak sudah merona. Revano menyiksir rambutnya dan basah. Wanita itu benar-benar sangat menyukainya. Bab 6, Revano mengunci mobil saat selesai memarkirkannya di pelataran rumah. Setelah
pembincangan cukup panjang di depan gerbang tadi. Hanya Sheila setuju untuk ikut makan. Dengan Erik dasar, baru sekali ia akan menemukan wanita yang sangat menyukai makanan. Itulah apa yang Tujuh. Stefano melirik Sheila, sebentar nasi sudah berubah jadi bubur. Mau bagaimana lagi? Ia hanya bisa berjanji untuk tidak lagi mengulangi insiden itu lagi. Stefano menoleh matanya, melotot, buset. Area jajahannya sudah sampai sana. Ya, ternyata banyak loh Pak yang di sana mau lihat. Dasar cewek gila. Setelah hasratnya dan pikirannya, Stefano mengamati penampilan Sheila atas bawah. Stefano melotot, itu betis mulus, kenapa diumbar-umbar? Bab 8. Erik masih ingat betul hari itu, hari di mana kantornya sedang melakukan pegawainya baru, khususnya sesi wawancara seperti biasa. Bagaimana momennya seperti ini adalah salah satu momen yang tidak akan begitu dia lewatkan begitu saja. Kala itu Erik sengaja mengambil kursi paling belakang di salah satu ruangan yang mana menjadi tempat para peserta menunggu salam kegiatan wawancara berlangsung. Erik tersenyum, matanya kini sedang menatap 3 kartu nama. Bab 9. Saya panggil kamu mau nanya masalah kerupuk. Kenapa kamu malah kunci pintu? Enggak ada rasa takut ya? Ya, kamu berdua sama saya ini laki-laki. Sheila, takut kok kalau berduaan sama laki-laki, tapi kalau laki-lakinya Pak Gan, Sheila nggak takut. Maka Pak Gan nggak akan berani. Hehe. Saya cuma mau bilang kerupuknya nanti aja. Bagaimana kalau kamu nggak lagi sibuk, nggak usah dipaksa. Bab 10. Sheila menahan napas saat siapapun lembut kembali menghampiri bibirnya. Sheila tidak ingin membalas. Alam bawahnya, sadarannya masih bergelut satu sama lain. Untuk dimana menyadari bagaimana wanita di bawahnya, Stefano makin merapatkan tubuh mereka. Tangannya menyentuh belahan bahu Sheila. Dan Erik pelan-pelan masuk ke dalam pendekatan Stefano kalau bibirnya sudah tersentuh. Bab 11. Sheila hanya bisa menahan tangannya sibuk mengetik tugas kerjaan dari dosennya, dan dengan senang hati mengarahkan setiap curhatnya. Menurut Stefano adalah orang yang bijaksana baginya di dalam sosialisasi. Itu dengan sedangkan Sheila dan kakaknya yang satu lagi ikut mamanya tinggal di Wanganatu bersama keluarga. Baru sang mama tanya Sheila sambil mengangguk singkat pada pelayan.
yang baru datang untuk mengantarkan minumannya. Bab 12. Stefano menilik kenapa dari sekian banyak pertanyaannya malah poin itu yang ditatapkan. Wanita itu, bukankah begitu? Ya, terus kenapa dong? Kenapa kamu tiba-tiba aneh? Pagan serius nanya. Ya, iyalah saya mau move on, Pak. Mata Stefano membulat mendengar ucapan Stella. 13. Mama Hana menggeleng pelan, punya anak laki-laki satu-satunya, kok munafik banget ya. Kapan punya cucu kalau begini ceritanya? Entah kalau Stella nikah, intipnya aja dari jendela ya. Gitu aja terus. Stefano langsung menolak secepat ke belakang. Stefano pun melihat untuk ke belakang, berjalan menuju ruangan tengah, kembali ke strategis awal. Mendengar nama Stella disebut, Stefano langsung memperbaiki sikap tubuhnya, ekspresinya yang semula kebiasaannya kini berubah menjadi serius. Bab 14. Mata Stefano membelut mendengar ucapan Stella. Mulutnya keluh untuk kembali berbicara, apalagi terdengar suara masih mobil yang baru muncul tepat di depan gerbang Stella. Stefano berdesik tanpa sadar bahwa rivaldinya datang. "Kamu mau kemana?" tanya Stefano dengan nada horor. "Stella mau pergi, Pak, malam ini sama Mas Adit." "Tuh, Mas Aditnya udah datang. Stella pergi dulu ya, Pak." Bab 15. Stella menangis cukup lama. Saat itu emosinya campur aduk, ada kesal tapi ada juga bahagia. Ekspresinya yang semula penuh tangisan kini berubah 180 derajat. Stella misal-misal saat menghadap wajah pria di depannya, padahal wajahnya masih belum kering akibat menangis beberapa saat yang lalu. Bab 16. Stefano melirik sebentar dan ganggu pelan. Pagi pintu lift terbuka, baik Stefano, Stella maupun Eric memasuki benda berbentuk kota itu secara bersama dengan posisi Stefano yang berada di depan. Bab 17. Stefano sudah menghabiskan tangannya untuk menyuruh Stella masuk pagar. Melihat itu, Stella mau tidak mau menurut. Sementara itu, setelah memastikan Stella sudah masuk pagar, Stefano kembali mendelik ke arah Eric yang masih terkapar di jalan. Dengan setengah hati, Stefano memarahi tubuh itu untuk dipapan masuk ke dalam rumahnya. 18. Berdebat sekali dengan raut wajah Stella, bahkan seni yang sudah pucat pasti mendengarnya. Pertanyaan tentang rencana menikahnya memang paling lama, mungkin tahun depan kayaknya, jawab Stefano. Bab 19. Setelah bosan berdebat mengenai panggilan, sekitar 1 kilometer lagi menuju rumah, ponsel Stefano bergetar, pertanda ada pesan baru yang masuk. Dan ketika Stefano membaca pesan itu, ia menarik nafas pelan-pelan.
Oke, jadi pesan yang baru saja ia terima mengatakan bahwa cincin yang selama ini dia pesan, proses pembuatannya sudah selesai. Dengan cepat ia mematikan layar dan ia memutuskan untuk menempati cincin khusus untuk melamar Zela. Revano memikirkan bagaimana caranya agar ia dapat melamar Zela. Sehingga Revano berpikir untuk mengajak Zela makan malam bersama dan Zela menerima tawaran dari Revano. Bab 20. Zela menatap nyalang langit-langit kamarnya. Dari posisi ia berbaring di kasur. Sudah sejak 1 minggu sejak Pak Gan mengajaknya makan malam. Awalnya Zela bingung memilih kapan hari yang pas untuk itu. Dan seperti hal yang mainstream, Sabtu malam menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu. Dan hari ini ialah hari yang tepat di mana planning itu akan dilakukan. Zela segera buru-buru menuju ke lemari dan memilih pakaian yang akan dia kenakan untuk malam nanti. Bab 21. Anzela Cinderella Putri. Entah sejak kapan mendengar 3 penanggalan nama itu, Revano sangat tertarik dengan nama itu. Sampai-sampai ia seolah senyum tipis saat mendengar nama itu. Pertama kali mendengar nama itu, respon pertama yang ia tunjukkan hanya mengerutkan dahinya, karena ia beranggapan nama itu begitu aneh. Bab 22. Dulu ia sering diabaikan seperti ini oleh pria itu. Tapi entah ini rasa jengkelnya malah berlipat ganda. Dengan menahan kesal, Zela menghempas dan langsung balik badan dan keluar dari ruangan. Bab 23. Menyadari hal itu bisa saja terjadi dengan jelas jika Revano masih memiliki kuasa penuh atas dirinya. Dan Zela tidak menyalahkannya dalam menebarkan pesonanya yang luar biasa dengan wajah karir yang dimilikinya. Bab 24. Tapi seakan Dewi Fortuna sedang ingin mengujinya dengan ketidakberuntungan yang hadir secara terus-menerus. Dan ketika mengangkat wajah dan menoleh Zela, melanjutkan langkah selayaknya seakan-akan tak melihat kehadiran Tuhan. Bab 25. Setelah mengetuk-ngetukkan jari di atas lutut, kini ia sedang duduk di pinggiran kasur dengan Adit yang masih diam di atas sofa menghadapnya, dan Revano yang berdiri bersandar di dekat nakas di sisi ranjang. Zela tidak ingat pasti, sudah beberapa menit mereka bertiga dalam posisi seperti ini. Yang jelas, ingin menelan ludah saja, Zela takut dan mengusik keheningan yang sedang berlangsung. Zela memberitahukan masnya kalau Zela udah dilamar Revano. Udah tahu mama papa, kata masnya. Jawab Zela, lamaran saya ditolak. Kenapa kamu nolak? Kamu gak mau nikah, nolak lamaran tapi masih bisa mesra-mesraan kayak tadi. Enggak mas, gak setuju sama sikap kamu. Lebih baik kamu menikah secepatnya, tembak Adit langsung pada Zela. Bab 26. Revano benar-benar menepati ucapannya. Keesokan pagi setelah malam itu, Zela tidak pernah lagi bersinggung dengannya jika itu bukan untuk urusan kantor. Seperti sekarang, misalnya Zela sedang berdiri di ruangan pria itu tepat di depan meja kerjanya. Zela bisa melihat bagaimana Revano yang sedang menunduk sembari membaca dokumen di atas mejanya. Pria itu tepat berada di depan matanya, tapi Zela merasa jika jarak mereka berlalu jauh. Bab 27. Zela mengurut-ngurut keningnya bertanda pening.
ternyata meminta Revano untuk menemui mamanya gak semudah yang Zela bayangkan. Hubungan mereka juga masih dalam tahap perbaikan yang ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Meskipun begitu, Zela masih gak punya keberanian untuk bicara perihal mamanya yang ingin bertemu dengan pacarnya itu. Bab 28, debat kusir antara Revano dan Zela terpaksa berhenti kala sebuah delman menginterupsi keduanya, baik Zela maupun Revano yang lagi garang-garangnya itu seketika kembali melempar saat Papa Fadli dan Mama Hana sudah berada di hadapan mereka. Awalnya Revano cukup percaya diri bisa mengambil hati Om Fadli dan meminta Zela pada pria itu karena memang mereka cukup akrab. Tapi jika kondisinya sudah seperti ini, apa yang bisa ia harapkan? Saya punya pantun talibun untuk kamu. Mau gak kamu dengar? Saat melihat anggukan pelan dari Revano, Om Fadli pun segera melantunkan pantunnya. Ke pasar beli duku, jangan lupa beli sagu. Berjalan dengan baju biru melawan kota baru. Bab 29, Tante Hana banyak kasih nasihat ke Zela, Mas tentang ajab maksiat juga. Mendengar tebakan Revano, awalnya Zela sedikit bingung untuk menjawab apa. Tapi tak berselang beberapa lama, akhirnya ia mengangguk juga. Melihat anggukan Zela tersebut, mau tidak mau membuat Revano menghela nafas pasrah. Sampai sekarang aku juga bingung, bahkan Seina malah masih pikir kalau aku masih pernah naksir sama Aurel dan belum move on. Padahal aku sama Aurel gak ada apa-apa kecuali hubungan pertemanan. Bab 30, akhirnya Revano dan Zela bersatu. Dan Zela maafin semua kesalahan papanya sama Rahel. Jadi kalian bisa bilang ke mama kalau untuk saat ini Zela udah gak apa-apa. Kalau perlu nanti Zela bakal telepon mama langsung biar mama gak terlalu khawatir. Bahagia mama Zela perlakukan mama dengan baik. Jangan bikin mama sedih. Saat ini orang terdekat yang mama punya cuman Papa Jeremy dan Rahel. Mas Adit udah jauh, Zela juga udah jauh. Bukannya Zela menjauhkan diri dari mama, tapi Zela gak bisa mengawasi mama seiring Papa Jeremy dan Rahel bisa lakukan. Zela juga serius perihal Zela yang maafin Papa Jeremy dan Rahel. Sekian dan terima kasih.